Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Khairunisa, pendamping PKH di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video simulasi P2K2 Modul 4 Perlindungan Anak Sesi 11 Upaya Pencegahan Kekerasan dan Perlakuan Salah pada Anak. Langkah 5 Deteksi dini kekerasan seksual, poin 4-7. Selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu, dari permainan gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual, apa yang dilakukan jika mendapati anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual? Nah, kalau Bu Dian gimana Bu? Apa yang dilakukan Bu kalau mendapati anak atau anak saudaranya mengalami kekerasan seksual? Marah ya Bu ya? Oh ya. Kalau Bu Lia gimana Bu Lia? Lapor polisi Bu. Ya baik. Di sini saya akan simpulkan melalui flipchart ya Bu ya. Tolong diperhatikan. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Yang pertama, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyipul erat. Yang keempat, lutut tertekuk ke dalam. Yang kelima, tubuh menekuk. Yang keenam, mata berkedip-kedip. Yang ketujuh, wajah pucat pasi, dan yang lain-lainnya. Dan selanjutnya, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gerakan fisik. Yang pertama, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK. Yang kedua, cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha sekitar alat kelamin atau dubur. Yang ketiga, memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Selanjutnya, rasa panas atau nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Yang lain, cara jalan yang tak wajar agak mengangkang, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Tanda-tanda atau gejala psikis. Anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Yang kedua, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Perilaku kemunduran menghisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, ngompol. Gejala psikis pada anak usia 13-18 tahun. Keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya. Kecemasan yang terus-menerus serta kegugupan. Agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi.
merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi, melakukan perbuatan beresiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Nah, ibu-ibu, setelah mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda kekerasan seksual pada anak melalui flip chart tadi, saya ingin bertanya nih Bu, kepada Bu Utami deh, gimana Bu tanda-tanda tersebut? Kalau kira-kira mendapati tanda-tanda tersebut, apa yang Ibu lakukan Bu? Lapor polisi ya Bu ya. Iya. Kalau Bu Nur, gimana Bu Nur? Nah, sama ini ya Bu ya, marah dengan pelaku ya dan melapor polisi. Ya, baik Bu, saya akan jelaskan menggunakan flip chart ya Bu ya. Perhatikan baik-baik ya Bu ya, jangan ngelamun. Oke Bu? Oke, perhatikan ya Bu. Sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Yang pertama, tidak panik, tidak marah. Yang kedua, peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Nah, jadi kalau mengetahui anaknya ada gejala-gejala yang tadi, jangan langsung panik ya Bu ya. Jangan marah pada anak. Jadi peluklah anak erat-erat dan jangan marah dengan anak. Yang selanjutnya, sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Yang selanjutnya, jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Nah, jadi sebagai orang tua harus mendengar apa cerita dari anaknya. Jangan dicuekin kalau anaknya lagi cerita atau lagi berpendapat ya Bu. Selanjutnya, mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan. Ini maksudnya seperti bidan atau dokter anak atau psikiater anak ya Bu ya, kalau memang ada, atau lembaga-lembaga lain seperti rumah aman dan sebagainya. Yang terakhir, laporkan ke polisi. Nah, ini untuk sebagai efek jerah bagi pelaku ya Bu ya. Dan selanjutnya, hal-hal praktis agar anak terhindar kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif seperti mulut, leher, dada, daerah selangkangan, dan pantat. Yang kedua, ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif. Yang ketiga, pastikan jalur yang dilalui anak, maksudnya keluar rumah, itu aman ya Bu ya. Ya. Yang selanjutnya, pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Selanjutnya, pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Jadi jangan tanpa pengawasan anak tersebut dengan orang yang tidak dikenal ya Bu ya, harus dalam pengawasan orang tua. Yang selanjutnya, ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak kenal. Nah ini Bu, ini juga penting Bu. Jadi ajarkan anak kita jangan mau kalau diberi apapun itu, entah itu uang, entah itu jajan dan sebagainya, dari orang yang tidak dikenal ya Bu ya. Yang selanjutnya, pastikan rumah aman dari bahan pornografi. Nah, jadi di rumah itu dipastikan jangan ada gambar-gambar yang tidak senonoh ya Bu ya. Berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Jadi kalau bisa itu anak diberikan nomor orang tua, atau bahkan bila perlu
anak supaya menghafal nomor telepon orang tuanya. Jadi kalau sesuatu terjadi di luar pengawasan orang tua, itu anak bisa menghubungi kita ya Bu ya. Yang terakhir, dengar cerita anak pada kejadian-kejadian apapun ya. Jadi menjadi orang tua itu yang menjadi orang tua yang pendengar setia dan pendengar baik itu dibutuhkan ya Bu ya. Jadi anak itu bisa merasanya aman dan bisa dihargai apapun pendapat dan ceritanya. Sekian dari video simulasi P2K2 dari saya, yaitu modul 4 perlindungan anak, sesi 11, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Langkah 5, deteksi dini kekerasan seksual, poin 4-7. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.